contoh penerapan nilai sila Pancasila? Untuk materi sila-sila Pancasila ini tujuan saya itu untuk membantu siswa kelas 1 dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai sila Pancasila itu melalui contoh-contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti mereka itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai itu, bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam situasi nyata. Ya. Kemudian kira-kira apa saja aspek-aspek yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran? Yang ingin saya tingkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu. Mereka itu harus, saya ingin mereka itu agar aktif berpartisipasi dalam mencari dan membagikan contoh-contoh sila-sila Pancasila, penerapan sila-sila Pancasila itu. Selain itu saya juga ingin lebih memperhatikan pemahaman setiap individu agar pemahamannya itu bisa sama seperti itu, sehingga saya dapat memberikan pendekatan yang sesuai lah untuk kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya itu apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam menjalankan nilai? Langkah-langkah konkretnya ya Pak. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang sila-sila nilai-nilai sila Pancasila itu. Yang kedua, saya akan melibatkan mereka dalam diskusi kelompok kecil. Kemudian dalam diskusi itu nanti mereka akan mencari, mempresentasikan contoh-contoh apa saja nilai penerapan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga ingin menggunakan media visual, media audiovisual yang menarik untuk membantu mereka memahami materi yang saya sampaikan. Semua prosesnya nanti itu, dalam prosesnya nanti saya akan memberikan pertanyaan yang reflektif dan memberikan umpan balik sehingga mereka itu lebih termotivasi gitu dalam belajarnya. Sangat luar biasa sekali. Dan kira-kira Ibu, apa yang Ibu anggap sebagai tanggung jawab utama Ibu dalam pembelajaran Pancasila? Tanggung jawabnya yang utama itu apa ya? Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, inklusif, kemudian memotivasi siswa agar siswa itu lebih aktif berpartisipasi. Saya juga bertanggung jawab dalam membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila itu melalui contoh-contoh yang sesuai, yang relevan, dan merangsang mereka agar lebih berpikir kritis. Dalam mencapai tujuan, kemudian menjalankan rencana aksi itu apa saja hal khusus, mungkin ada hal khusus yang ingin Ibu fokuskan atau yang lebih ingin saya perhatikan itu satu, pada pengelompokan siswa yang seimbang atau beragam. Jadi dalam satu kelompok itu siswanya beragam siswanya, tapi seimbang pemahamannya. Kemudian saya ingin memastikan bahwa setiap kelompok itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berbagi contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Saya juga ingin memperhatikan kemampuan siswa dalam agar mereka itu bisa merumuskan sendiri contoh-contohnya, tidak hanya mengikuti contoh yang sudah ada atau contoh yang sudah saya berikan. Betul. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Bu, dan indikasi aspek-aspek yang ingin ditingkatkan, kemudian rencana aksi yang terstruktur dan tanggung jawab yang jelas, nanti saya yakin itu akan membuatkan disebut dengan kemudian saya akan mengatur kegiatan pembelajaran ini dan memberikan manfaat yang konstruktif setelahnya. Terima kasih banyak atas dukungannya Pak. Saya akan melakukan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran saya. Sama-sama. Apa kita bisa mulai untuk
UEK bawa apa? UEK bawa apa? Ini adalah kantong Pancasila. Apa namanya? Ya, kantong Pancasila. Ada yang bilang kantong ajaib. Kalau kantong ajaibnya Doraemon itu mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau kantong Pancasila ini ajaibnya adalah dia meminta. Dia minta. Bukan dia mengeluarkan sesuatu, tapi dia minta. Dia minta. Kalau minta harus dikasih enggak? Dikasih lah. Kalau minta itu harus dikasih. Jadi dia minta sesuatu. Ada 5 kantong di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kantong-kantong ini harus diisi dengan contoh sila Pancasila yang sudah kalian nyanyikan tadi. Di sini ada kantong sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu seterusnya sampai sila kelima. Jadi misalnya nanti gini ya. Berdiri dia. Selain punya kantong Pancasila, mereka juga punya apa ini? Mainan. Iya, gambar. Gambarnya ini gambar wayang-wayang. Gambar wayang-wayang. Gambarnya banyak loh teman-teman. Ya, Bu Eka tadi kan bilang kantongnya ini haus. Kantongnya haus, kantongnya minta diisi. Nah, diisinya pakai ini. Apa ini? Gambar. Diisinya pakai gambar, tapi tidak boleh ngawur. Dia tidak mau. Dia marah kalau isinya salah. Dia akan marah kalau isinya salah. Tetot gitu kalau tulisnya. Dia akan marah kalau isinya salah. Jadi teman-teman, anak-anak harus ngisinya dengan gambar yang benar. Misalnya Bu Eka ambil di sini. Ini gambar anak sedang apa ini? Saling berpamitan sama orang tua. Berpamitan sama orang tua itu contoh sila keberapa ya? Sila keberapa ya kira-kira ya? Salim sama orang tua, patuh sama orang tua. Sila ke-1 pinter. Karena patuh pada orang tua, taat pada orang tua itu adalah perintah agama. Jadi ini harus dimasukkan ke kantong pertama. Boleh nggak dimasukkan ke kantong ke nomor 5? Lamba melon. Sudah pegang satu-satu? Oke. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok jambu. Betul berapa? Baik, di sini kelompok jambu. Kelompok jambu harus dimasukkan. Ayo, Anesia, Novi, baris agak ke belakang dulu sih. Buatlah dia tersenyum bahagia. Lihat gambarnya.
Bagaimana perasaan Ibu tentang kegiatan tadi? Saya merasa kegiatan yang sudah dilakukan tadi itu secara umum sudah cukup baik ya Pak ya. Tapi meskipun tampaknya siswa itu sudah cukup tertarik dengan materi yang sudah disampaikan, tapi saya merasa itu masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dan kita adalah untuk mengidentifikasi apa yang ingin ditingkatkan untuk perbaikan selanjutnya. Bisakah Ibu memberikan beberapa hal yang ingin diperbaiki dalam pembelajaran tadi? Yang perlu saya perbaiki tadi, yang pertama itu saya sedikit kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi siswa dalam diskusi kelompok kecil. Kemudian ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif dan kurang ikut terlibat selama proses diskusi itu. Saya juga ingin meningkatkan penggunaan media visual atau media audio visual agar lebih menarik dan mendukung pemahaman siswa. Kira-kira apa langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam menghadapi permasalahan tersebut? Langkah-langkah konkretnya, yang pertama saya harus mencari metode dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa, keaktifan siswa selama diskusi itu. Kemudian mencari teknik pengelompokan yang lebih variatif lagi sehingga setiap siswa itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu saya juga akan mencari cara untuk bagaimana membuat media visual atau media audio visual yang lebih menarik lagi. Kemudian apa yang dianggap sebagai tanggung jawab utama dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran? Tanggung jawab utamanya itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi, dan saya juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswanya, serta memastikan penggunaan media yang saya gunakan itu mendukung pemahaman mereka. Dalam rangka mencapai tujuan dan nanti itu menjalankan perencanaan, apa saja hal khusus yang ingin Ibu fokuskan atau perhatikan? Hal-hal khusus yang ingin saya lebih perhatikan itu memastikan ada waktu yang cukup untuk setiap siswa, untuk setiap kelompok, dan memberikan arahan yang jelas pada setiap siswa. Saya ingin lebih memperhatikan pemilihan penggunaan media visual dan audio visual itu agar lebih menarik dan relevan dengan konteks siswanya. Dan memiliki tujuan yang jelas, kemudian identifikasi masalah yang dan rencana spesifik, kemudian rencana aksi yang tadinya terstruktur dan tanggung jawab yang jelas. Saya yakin nanti Ibu akan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya pendidikan Pancasila tadi yang telah dilakukan. Saya akan tetap nanti mendukung dan mengawasi perkembangan yang telah dilakukan. Terima kasih atas dukungannya Pak. Saya insya Allah akan berusaha melaksanakan rencana ini dengan komitmen dan bersemangat yang tinggi. Saya harap dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran saya ini dengan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi untuk siswa-siswa saya. Jadi Ibu akan menjadi guru yang luar biasa dalam mengajarkan contoh penerapan sila-sila, nilai-nilai sila-sila Pancasila kepada siswa. Tetap semangat dan juga dalam pendidikan. Jika ada hal yang lain yang perlu didiskusikan atau butuh bantuan lebih lanjut, satu untuk berkolaborasi atau memberi teman jawab, saya mungkin ada yang sukses dengan rencana yang akan Ibu. Terima kasih Pak.